Belum pernah sekalipun saya belajar kalimah thayyibah di dalam mulut saya ini. Ini maunah yang pertama Allah berikan melalui mulut saya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pertolongan dari seorang cim-cim yang beragama Buddha. Saya dibawa masuk ke dalam rumah beliau. Lalu baju saya digunting jadi satu dengan kulit. Lalu yang bekas luka besi panas dari kocrotin pakai kecap oleh beliau. Kaki saya ditahan pakai kayu bekas pegangan sapu, diikat pakai benang rapia. Punggung saya diikat pakai samping. Lantas saya dibawa beliau ke rumah sakit Fatmawati. Selama 3 bulan 27 hari saya berbaring di dalam rumah sakit, merasakan hancurnya tubuh saya ini, pengen mengenal Islam. Dan alhamdulillah setelah Allah memberikan kesembuhan kepada saya, beliau pula lah yang membiayai saya, sehingga saya kembali memohon pertolongan kepada Cim ini. Cim, tolong saya, bawa saya kemana saya harus pergi, karena saya pengen memeluk agama Islam. Dan alhamdulillah saya dibawa oleh beliau ke Cipete, ke Bapak Kiai Haji Dr. Idam Khalid, saksi yang masih hidup, yang membina kesama. Yang pertama adalah Bapak Hamjahas. Maka kata beliau kepada saya, kalau Anda pengen masuk Islam yang kafah dan istiqomah, Anda jangan dulu mengenal Al-Quran, Anda jangan dulu mengenal sholat, tapi Anda harus dulu mengenal isi daripada 2 kalimat syahadat yang barusan Anda ucapkan. Alhamdulillah selama 3 bulan kurang lebih saya dibina oleh beliau untuk mengartikan isi daripada 2 kalimat syahadat. Barulah saya marifatullah. Disinilah nikmatnya iman dan nikmatnya ibadah yang saya rasakan sampai detik ini. Lalu saya suruh pulang dulu oleh beliau, karena saya masih mempunyai keluarga, itu anak dan istri. Ternyata keluarga saya telah mendapatkan laporan dari Kansa 14 dan dari Dewan Gereja Indonesia bahwa saya telah murtad masuk agama Islam. Begitu saya nyampe di rumah saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, pakaian saya, ijazah saya, semua dibakar oleh putri-putri saya dan istri saya di hadapan mata saya. Dan alhamdulillah saya diselamatkan dari maut yang kedua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu putri-putri saya menyiramkan minyak kelapa panas ke muka saya masih diselamatkan oleh Allah. Minyak kelapanya tumpah di punggung saya. Ini adalah darah daging saya sendiri yang menganiaya saya, bukan orang lain. Lalu kepala saya dilempar pakai cobek, dipukuli pakai setikasti, sampai saya diusir caci maki dengan kata-kata yang sangat keji yang keluar dari mulut darah daging saya sendiri. Nyah, engkau di hadapanku anjing, setan, babi, iblis, jangan menginjak rumah ini, haram rumah ini kau diinjak oleh setan dan iblis macam kau. Ini adalah darah daging saya sendiri, bukan orang lain. Dan alhamdulillah begitu saya meninggalkan rumah tangga saya, hanya pakai pakaian satu setel yang nempel di badan saya yang penuh dengan minyak kelapa panas. Harta kekayaan berlimpah luah demi Allah tidak saya bawa serupiah pun, karena saya pengen masuk Islam yang kafah dan istiqomah. Saya harus samina wa atona. Jangankan harta kekayaan yang berlimpah luah, putri-putri saya pun yang 3 saya putuskan. Mulai detik ini Anda bukan darah daging saya bukan bapak Anda, dan Anda bukan putri-putri saya. Titik sampai di sini. Jangan ada lagi pertalian darah antara Anda dengan saya. Kenapa saya putuskan kepada putri-putri saya yang 3? Karena saya takut besok atau lusa saya meninggal dunia, bagaimana tanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alhamdulillah sudah hampir 22 tahun lebih ini saya belum pernah dipertemukan dengan batang hidungnya. Namun alhamdulillah, biarpun putri-putri saya tidak yang ikut satu pun, Allah telah memberikan kebahagiaan kepada saya pada saat sekarang ini.
Kebahagiaan yang Allah berikan kepada saya tidak bisa ditukar dengan suatu apapun yang ada di dunia ini. Sekalipun emas berlian sebesar gunung tidak mungkin bisa menukarkan kebahagiaan yang Allah berikan kepada saya. Kenapa? Karena rekan saya yang 14 yang dulu menganiaya saya, yang dulu membunuh saya, alhamdulillah sekarang sudah masuk Islam semua. Sekarang sedang jihad fisabilillah, sedang membela agama Allah, yaitu syiar agama Islam di daerah-daerah Nasrani. Itu yang pertama di Papua Barat, di Manokwari. Yang kedua di NTT, Kampung Kalabai, Kabupaten Alor. Yang ketiga di Kalimantan Tengah, di Sampit. Saya mohon bantuan doa dari ibu dan bapak yang hadir malam ini, agar saya dan rekan saya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ibu dan bapak pengen tahu dakwah Islam daerah Nasrani, demi Allah ini tantangannya adalah nyawa. Saya pun di Manokwari sedang menanak nasi, Pak, Bu. Kalau Allah sudah mengizinkan saya harus meninggal, saya dipanah, ini kemaluan saya. Allah belum menghendaki saya untuk meninggal, hanya 3 cm jaraknya dipanah. Sedangkan panah di Manokwari demi Allah bukan 1,20 meter panjangnya, tapi 1,60 meter panjangnya. Ujungnya sudah pakai racun. Ini perjuangan membela agama Allah daerah Nasrani. Alhamdulillah perkembangan Islam di daerah Manokwari. Padahal Manokwari ini akan dijadikan kota Injil. Kalau Manokwari sudah jadi kota Injil, yang pertama tidak boleh ada adzan berkumandang, tidak boleh mendirikan masjid, tidak boleh ada perempuan yang berjilbab. Alhamdulillah di sana ada 297 orang yang masuk agama Islam, termasuk orang yang memanah saya. Kemarin tanggal 17 Desember saya baru selesai membuat masjid. Dari mana biayanya? Dari hasil pengajian saya. Saya mohon bantuan doa, karena kadang-kadang rekan saya di sana, Pak, maaf, 10 hari lebih tidak pernah ketemu nasi. Yang dimakan oleh rekan saya singkong direbus, yang penting terganjal perut, karena sulit mencari dana untuk dakwah di Islam ini. Dari mana makan mereka sehari-hari? Maaf, dari hasil pengajian saya. Karena mereka lepas dari gereja tidak ada santunan apapun. Siapa yang harus bertanggung jawab? Kita-kita inilah sebagai umat muslim. Di Kalimantan Tengah ada 192 orang. Di sana, Pak, demi Allah tidak ada masjid satupun. Gereja ada 9. Paling banyak isi gereja 15 orang. Kalau saya mengadakan sholat berjamaah di Kalimantan ini, pakai kompas di luar, di lapangan. Di atas disiram oleh mereka. Saya hanya bisa berdoa, ya Allah berikan taufik dan hidayah bagi mereka, karena mereka tidak tahu kedatangan saya ini mau apa. Alhamdulillah 4 hari kemudian 8 orang yang masuk agama Islam, maka berjumlah 192 orang yang ibu dan nenek yang kupingnya pada panjang-panjang. Saya mohon bantuan doa, karena saya sedang membebaskan tanah untuk pembangunan masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk saya untuk melunasi tanah di sana, untuk pembangunan masjid di sana. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah yang hadir malam ini, barangkali, tapi sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali ibu dan bapak mau ikut berjuang membela agama Allah, menyisihkan sedikit rezeki untuk pembebasan tanah di Kalimantan ini, insyaallah hubungi saya. Tapi yang penting adalah doa, karena doa lebih dulu nyampe di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, itulah mungkin tausiah saya yang saya bisa sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat guna untuk ibu dan bapak. Dan mudah-mudahan yang hadir malam ini kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaatul ujma dari Kangjeng Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan Allah, bukan hanya sampai di sini saja, tapi sampai yaumul jaza kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.